Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5 yang berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman-Mu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai seorang anak, tak ada yang lebih menenangkan hati kecuali kita memahami bahwa ada orang tua yang sanggup memelihara kehidupan keluarga. Adanya keyakinan bahwa jerih lelah orang tua juga akan tersalurkan untuk pemenuhan kebutuhan, tentu akan mengurangi beban psikologis sehingga anak dapat berfokus untuk menyiapkan masa depannya dengan menuntut ilmu atau bekerja ketika sudah tiba waktunya mencari nafkah. Bagaimana dengan pemeliharaan dari Allah yang berlaku bagi orang-orang percaya? Ketika Petrus menuliskan tentang pemeliharaan dalam kekuatan Allah, kebenaran itu tidak hanya dalam urusan keselamatan jiwa dan iman kepada Kristus sampai akhir zaman, tetapi menyangkut pula soal pemeliharaan dalam kehidupan keseharian. Kalau seorang percaya meyakini dirinya dipelihara dalam kekuatan Allah, seharusnya tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Topangan tangan kasih Allah akan memampukan kita untuk setia dalam iman kepada Kristus sampai akhir hayat. Kita pun dapat lebih tenang dalam menjalani hidup karena pemeliharaan Allah melampaui apapun yang sanggup kita upayakan demi pemenuhan kebutuhan hidup. Sama seperti ketenangan yang dirasakan seorang anak karena pemeliharaan orang tuanya, maka sebagai orang percaya, seharusnya kita pun dapat menjalani hidup dengan tenang karena janji pemeliharaan Tuhan atas kita. Pribadi yang tak pernah terlelap, pemilik kekuatan tanpa batas, dan pribadi yang tak pernah kehabisan cara untuk menolong dan memberkati umatnya. Percayakah kita akan kebenaran yang menenteramkan ini? Tetaplah percaya kepada Tuhan, janjinya ya dan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada hari ini kita belajar bahwa hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian seringkali membuat banyak orang merasa gelisah dan kehilangan arah. Kita menghadapi tantangan demi tantangan,
mulai dari kesulitan ekonomi, penyakit, konflik, hingga tekanan mental dan emosional yang menguras tenaga. Dalam situasi seperti ini, betapa pentingnya kita kembali kepada inti dari iman kita, yaitu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipelihara dalam kekuatannya yang tidak terbatas. Rasul Petrus menuliskan dengan penuh keyakinan bahwa pengharapan orang percaya bukanlah sesuatu yang semu, melainkan suatu bagian surgawi yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Inilah jaminan kekal yang tidak bergantung pada kekuatan atau pencapaian manusia, melainkan pada rahmat Allah yang besar dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah membuka jalan keselamatan dan hidup yang penuh pengharapan bagi kita semua. Dalam konteks ini, pemeliharaan Allah bukan sekedar tentang mencukupi kebutuhan fisik kita, tetapi lebih dalam lagi Ia menjaga, menopang, dan menguatkan iman kita agar tetap teguh di tengah badai kehidupan. Jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah memelihara kita dengan kekuatannya, maka tidak ada satupun alasan untuk kita hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Bahkan ketika dunia tampak tidak stabil, ketika keadaan tampak memburuk, dan masa depan terlihat gelap, orang percaya tetap dapat berjalan dengan tenang dan penuh damai, karena kita tahu kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Sama seperti seorang anak kecil yang dapat tidur nyenyak di tengah malam badai, karena tahu bahwa ayah dan ibunya ada di dekatnya. Demikian juga kita dapat hidup tenang karena kita tahu bahwa Bapa di surga memelihara dan menjaga kita. Pemeliharaan Allah bukanlah teori, tetapi realitas yang kita alami setiap hari. Seringkali tanpa kita sadari, udara yang kita hirup, kekuatan untuk bekerja, hikmat dalam mengambil keputusan, dan damai dalam hati, semuanya adalah bukti nyata dari tangan kasih Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Maka mari kita melatih iman kita setiap hari untuk semakin bersandar kepadanya, agar dalam suka maupun duka, kita tetap memuliakan nama Tuhan dan berjalan dengan keyakinan penuh bahwa Dia tidak pernah lalai atau gagal memelihara umat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang bangkit dan hidup, yang menaruh kami dalam genggaman tangan kasih-Mu, dan tidak ada satupun yang dapat merebut kami dari penjagaan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa percaya, bahkan di tengah pergumulan dan ketidakpastian, bahwa Engkau setia, Engkau peduli, dan Engkau sanggup menopang kami sampai pada kesudahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Tuhan kiranya mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.